Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggita Rahayu Putri dengan NIM SSI 2023036694 akan mempresentasikan terkait ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Penunjang Keputusan atau SPK dengan dosen pengampu yaitu Bapak Singih Briandoko SPD MKOM. Jadi pada UAS SPK kali ini saya mengambil studi kasus terkait pemilihan smartphone mahasiswa. Langsung saja pada bagian 1 ada analisis masalah. Latar belakang kasus, yang pertama, sebagai mahasiswa sistem informasi, smartphone merupakan alat krusial untuk mendukung produktivitas kuliah. Mulai dari mengakses modul digital, koordinasi kelompok, melakukan testing aplikasi mobile, hingga sarana hiburan ringan atau gaming ringan. Namun, saya memiliki keterbatasan dana anggaran belanja. Dan permasalahan keputusannya yaitu pasar smartphone kelas menengah atau mid-range di Indonesia sangat padat dengan berbagai klaim keunggulan dari masing-masing brand dan sangat sulit untuk memilih produk yang memberikan performa, layar, dan ketahanan baterai terbaik tanpa melampaui batas finansial maksimal yang telah saya tentukan yaitu 5 juta rupiah. Dan tujuan adanya SPK ini yaitu memberikan rekomendasi smartphone Android mid-range terbaik di bawah harga 5 juta yang paling ideal untuk kebutuhan harian mahasiswa menggunakan integrasi pembobotan AHP atau analitik hierarki proses dan perankingan WP atau weight product. Bagian kedua yaitu ada alternatif. Beberapa brand yang saya masukkan menjadi alternatif. Yang pertama ada A1 Samsung Galaxy A35 5G, A2 Poco X6 Pro 5G, A3 Redmi Note 13 Pro 5G, A4 Ico Z9 5G, A5 Infinix GT20 Pro. Bagian ketiga ada kriteria. C1 dengan kriteria performa atau chipset dan RAM tipe benefit, C2 kualitas kamera tipe benefit, C3 kapasitas dan daya tahan baterai tipe benefit, C4 kualitas layar atau display dan refresh rate dengan tipe benefit, dan C5 ada kriteria harga jual dengan tipe cost. Bagian 4 atau bobot. Berdasarkan perhitungan hierarki menggunakan metode AHP yang nantinya akan saya jelaskan lebih detail pada bagian kelima. Berikut adalah penghitungan hasil dari penghitungan bobot. Yang pertama ada kriteria C1 dengan bobot 0,427, C2 dengan bobot 0,113, C3 dengan bobot 0,199, C4 dengan bobot 0,199, dan C5 dengan bobot 0,062. Dan total pembobotan tersebut didapatkan jumlah 1. Selanjutnya bagian 5. Jadi pada bagian 5 atau penyelesaian ini didapatkan 2 langkah, yaitu tahap pembobotan menggunakan AHP dan yang kedua dengan tahap perankingan dengan metode WP atau weight product. Tabel 1.1 menunjukkan matriks perbandingan berpasangan. Yang logika pengisian matriksnya akan saya jelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada C1 versus C2 atau performa versus kamera yang bernilai 3. Artinya performa chipset dan RAM atau C1 dinilai 3 kali lebih penting atau sedikit lebih penting daripada kualitas kamera atau C2 untuk kebutuhan komputasi kuliah. Dan sebaliknya, nilai C2 versus C1 sama dengan 0,333 atau 1/3. C1 versus C3 dan C4 atau performa versus baterai dan layar yang bernilai 3. Artinya performa dinilai 3 kali lebih penting daripada baterai atau C3 maupun layar C4. Sebaliknya C3 versus C1 dan C4 versus C1 sama dengan 0,333 atau 1/3. C1 versus C5 atau performa dan versus harga sama dengan 5. Artinya performa dinilai 5 kali lebih penting daripada harga karena lebih berpengaruh untuk penggunaan jangka panjang. Sebaliknya C5 versus C1 sama dengan 0,2 atau 1/5. C3 versus C2 dan C4 versus C2 atau baterai dan layar versus C5 sama dengan 3. Artinya baterai C3 dan layar C4 masing-masing dinilai 3 kali lebih penting daripada kamera atau C2. Sebaliknya C2 versus C3 dan C2 versus C4 sama dengan 0,333 atau 1/3. Lanjut C3 versus C4 atau baterai versus layar sama dengan 1. Artinya baterai dan layar dinilai sama pentingnya dalam menunjang kenyamanan penggunaan smartphone. Dan C2, C3, C4 versus C5, kamera, baterai, layar versus harga sama dengan
3. Artinya, kamera, baterai, dan layar masing-masing dinilai 3 kali lebih penting daripada harga karena seluruh alternatif telah dibatasi di bawah 5 juta. Sebaliknya, C5 versus C2, C5 versus C3, dan C5 versus C4 sama dengan 0,333 atau 1/3. Lanjut, terdapat tabel 1.2 yang merupakan matriks normalisasi dan penghitungan bobot. Dan penghitungan bobotnya sudah saya jelaskan di atas. Dan selanjutnya ada tabel 1.3, didapatkan tabel vektor terbobot atau weight vector dan hasil bagi konsistensi. Yang pertama ada kriteria C1 dengan vektor terbobot 2,270 dengan bobot 0,427 hasil bagi 5,316, C2 vektor terbobot 0,574 dengan bobot 0,113 dan hasil bagi 5,080, C3 dengan vektor terbobot 1,065 dengan bobot 0,199 dan hasil bagi 5,353, C4 dengan vektor terbobot 1,065 dan bobot 0,199 dan hasil bagi 5,353. Dan yang terakhir ada C5 dengan vektor terbobot 0,318 dengan bobot 0,062 dan hasil bagi 5,125 dan rata-rata hasil baginya yaitu 5,245. Selanjutnya yaitu penghitungan konsistensi indeks atau CI. CI didapatkan rumus sebagai berikut. Max min N per N min 1 sama dengan 5,245 dikurang 5/4 sama dengan 0,0614. Selanjutnya yaitu penghitungan konsistensi rasio atau CR. CR sama dengan CI per RI sama dengan 0,061 per 1,112 sama dengan 0,055. Jadi karena CR ini mendapatkan nilai 0,055 kurang 0, lebih sedikit dari atau lebih kecil dari 0,1, maka pengisian nilai perbandingan di atas dinyatakan sah dan konsisten. Selanjutnya yaitu tahap rankingan atau WP. Tabel 2.1 pada matriks menunjukkan matriks keputusan atau X dan sifat pangkat bobot. Jadi sebelum menghitung, pangkat bobot disesuaikan dengan jenis kriteria. Jika kriteria menggunakan benefit, bobot bernilai positif, dan jika kriteria merupakan cost, maka bobot dikalikan dengan negatif. W1 sama dengan positif 0,427, W2 positif 0,113, 0,113, W3 positif 0,199, W4 positif 0,199, dan W5 negatif 0,062. Dan alternatifnya sebagai berikut. Contoh pada alternatif A1, C182, C285, C380, C485, dan C54599, dan seterusnya. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai vektor S atau vektor produk. Nilai S dicari dengan mengalihkan seluruh nilai kriteria alternatif yang telah dipangkatkan dengan bobotnya masing-masing atau dengan rumus sebagai berikut. Dengan rumus seperti ini. Dan di mana SI merupakan nilai preferensi alternatif ke I, XIJ merupakan nilai alternatif ke I pada kriteria ke J, WJ sama dengan pangkal bobot kriteria ke J, N sama dengan simbol perkalian beruntun atau produk. Dan jika dijabarkan ke dalam kriteria kasus, maka rumusnya menjadi seperti ini. Rumusnya akan seperti ini. Dan berikut adalah perhitungannya. Contoh pada S1. S1 sama dengan 82 dipangkatkan 0,427 dikali 85 pangkat 0,113 dikali 80, dipangkat 0,199 dikali 85 pangkat 0,199 dan dikali 4599 dipangkatkan min 0,062 dan didapatkan hasil 37,223. Dan selanjutnya langsung saja kepada hasilnya. S2 didapatkan hasil 40,481, S3 didapatkan hasil 38,579, S4 didapatkan hasil 39,068, S5 didapatkan hasil 39,198. Dan total nilai vektor yaitu sejumlah 195,089. Selanjutnya yaitu perhitungan nilai vektor preferensi V. Jadi setelah nilai vektor S
dilakukan perhitungan nilai preferensi relatif VI yang digunakan untuk perankingan alternatif akhir dengan rumus VI sama dengan SI per sigma S, di mana VI sama dengan nilai preferensi relatif alternatif ke 1 dan SI sama dengan nilai vektor S alternatif ke 1 dan sigma SK sama dengan total jumlah seluruh nilai vektor S alternatif. Jalannya perhitungan pembagian adalah sebagai berikut. Contoh F1 sama dengan 37,223 per 195,089 dan didapatkan hasil 0,191. Selanjutnya V2 dengan hasil 0,208, V3 dengan hasil 0,198, V4 dengan hasil 0,203, V5 didapatkan hasil 0,201. Dan yang terakhir ada tabel 2.2 yang merupakan ringkasan hasil akhir vektor S, V, dan ranking. Yang pertama ada alternatif A2, pokok X6 Pro 5G dengan vektor S 40,481 dengan vektor V 0,208 yang merupakan menjadi ranking 1 atau terpilih sebagai alternatif terbaik. A4 atau ICO Z9 5G vektor S berjumlah 39,608 dengan vektor V 0,203 ranking kedua. A5 atau Infinix GT20 Pro dengan vektor V 0,201 dengan ranking 3. A3 Redmi Note 13 Pro 5G 38,579 dengan ranking akhir 4. A1 Samsung Galaxy A35 5G vektor S 37,223 dan vektor V 0,191 menjadi ranking terakhir atau ranking kelima. Jadi smartphone yang terpilih yaitu A2 dengan pokok X6 Pro 5G dengan nilai akhir paling tinggi yaitu 0,208. Selanjutnya yaitu bagian analisis. Ranking akhir, yang pertama ada ranking akhir. Jadi berdasarkan penjelasan sebelumnya didapatkan ranking akhir smartphone yang terpilih yaitu A2, yaitu pokok X6 Pro 5G dengan nilai preferensi paling tinggi yaitu 0,208 sebagai alternatif terbaik. Selanjutnya yaitu alternatif terbaik. Jadi alternatif terbaik berdasarkan hasil analisis adalah A2, yaitu pokok X6 Pro 5G dengan nilai preferensi sebesar 0,208. Nilai tersebut merupakan tertinggi dibandingkan seluruh alternatif yang telah diuji, sehingga pokok X6 Pro 5G menjadi rekomendasi utama dalam proses pengambilan keputusan pemilihan smartphone. Yang ketiga ada analisis alternatif tersebut terpilih. Pokok X6 Pro 5G terpilih sebagai alternatif terbaik karena memiliki performa yang sangat unggul pada kriteria yang paling diprioritaskan. Berdasarkan hasil AHP, kriteria performa C1 memiliki bobot terbesar yaitu 0,427. Pada perhitungan metode WP, nilai performa pokok X6 Pro 5G sebesar 95 yang dipangkatkan dengan bobot tersebut yaitu 95 pangkat 0,427 sehingga memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap nilai akhir alternatif. Bagian ketujuh yaitu refleksi. Mengapa memilih metode tersebut? Jadi metode AHP dan weight product atau WP dipilih karena keduanya saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan multi kriteria. Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot setiap kriteria berdasarkan perbandingan berpasangan sehingga tingkat kepentingan masing-masing kriteria dapat ditentukan secara sistematis. Selanjutnya, metode WP digunakan untuk menghitung nilai preferensi setiap alternatif melalui proses perkalian dengan bobot berpangkat, sehingga seluruh alternatif dapat dievaluasi secara objektif berdasarkan bobot yang telah diperoleh dari AHP. Selanjutnya yaitu apa kelebihan metode tersebut? Kelebihan metode AHP adalah mampu menghasilkan bobot kriteria secara lebih terstruktur serta memiliki pengujian konsistensi rasio atau CR untuk memastikan bahwa penilaian yang diberikan bersifat konsisten. Sementara itu, metode WP memiliki keunggulan dalam menghitung nilai preferensi menggunakan model perkalian berpangkat sehingga mampu mempertimbangkan seluruh kriteria secara profesional.
Selain itu, WP dapat menangani kriteria biaya atau kos secara langsung melalui penggunaan bobot berpangkat negatif tanpa memerlukan proses normalisasi yang kompleks. Dan apa kelemahannya? Kelemahan metode AHP terletak pada proses penyusunan matriks perbandingan berpasangan yang membutuhkan ketelitian tinggi agar menghasilkan nilai konsistensi yang memenuhi syarat. Apabila penilaian tidak konsisten, maka proses pembobotan harus diulang. Di sisi lain, metode WP sangat sensitif terhadap nilai alternatif karena menggunakan proses perkalian. Jika terdapat satu kriteria bernilai 0, maka nilai preferensi alternatif tersebut juga akan menjadi 0, sehingga kualitas dan kelengkapan data sangat memengaruhi hasil akhir. Yang terakhir, apakah hasil keputusan dapat berubah jika bobot berubah? Jawaban saya yaitu iya. Hasil keputusan dapat berubah apabila bobot kriteria mengalami perubahan. Sebagai contoh, jika kriteria C5 atau harga diberi bobot yang lebih besar karena pengguna lebih mengutamakan aspek ekonomis, maka pengaruh harga dalam perhitungan metode WP akan semakin besar. Akibatnya, alternatif dengan harga yang lebih terjangkau akan memperoleh nilai prevalensi yang lebih tinggi, sedangkan alternatif dengan harga lebih mahal dapat mengalami penurunan peringkat. Hal ini menunjukkan bahwa hasil keputusan pada metode AHP dan WP sangat dipengaruhi oleh tingkat kepentingan setiap kriteria yang ditetapkan pada tahap pembobotan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.